mempersiapkan diri untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk merasakan indahnya bersama Tuhan dan membiarkan kita dibentuk di dalam firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian, penuhilah jalanku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ya Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini di mana kami boleh bertemu kembali di dalam webinar wanita ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan di mana kami boleh bersama-sama belajar untuk mengenal kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin jalannya webinar ini dari awal sampai akhir. Engkau juga berkati Ibu Pendeta Nyomevang yang akan menyampaikan materi. Kiranya Tuhan pakai lidah bibirnya Tuhan sehingga apa yang disampaikan itu boleh membangun iman kerohanian kami dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan webinar ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ibu, webinar kita pada malam hari ini bertema berbagi doa dan sabda. Nah, nanti kalau ibu-ibu ada pertanyaan,
bisa dipersiapkan, nanti bisa tanya secara langsung setelah sesi ya. Dan kita bersyukur di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Pendeta Nyomevang yang akan menyampaikan materi. Nah, beliau ini kalau nggak salah berasal dari kota Surabaya ya Bu ya. Saya pernah dengar namanya waktu di Surabaya. Dan saat ini sedang melayani sebagai pembina Komisi Wanita di GKY Puri Indah. Kepada Ibu Pendeta Nyomevang, saya persilakan. Ya, selamat malam Ibu-ibu sekalian. Saya senang bisa menjumpai, melayani ibu-ibu yang menyebar di seluruh kota hanya dengan duduk di ruangan saya. Jadi ini memang zaman new normal ya. Ada banyak kenormalan baru yang kita pelajari. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Mevang, pelayanan di GKY Puri Indah, Komisi Wanita. Saya pernah khotbah di situ, kalau nggak salah Desember 2019, kalau nggak salah ya, terakhir. Natal saya ingat. Jadi senang bisa bertemu dengan sesama wanita pada malam hari ini. Kita akan membicarakan satu tema, yaitu mengenai berbagi doa dan sabda. Ya, saya akan share screen. Apakah ibu-ibu sekalian bisa melihat screen saya? Bisa ya? Oke, sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami di surga, berbicaralah kepada kami karena kami sangat haus terhadap kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami supaya malam hari ini firman-Mu mendapat tempat yang terbaik. Meskipun mungkin ada di antara kami yang lelah dengan segala kegiatan hari ini, tetapi jiwa kami Tuhan terbuka untuk Engkau. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita temanya dari berbagi doa sabda terambil dari Galatia 5 ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam zaman new normal ini, bagaimana ibu-ibu sekalian mengungkapkan kasih? Karena kan nggak boleh ketemu ya, banyak nggak boleh ketemu dengan teman-teman sesama wanita di gereja, tidak boleh ketemu, tetapi kita tetap mengasihi mereka. Nah, selama ini bagaimana ibu-ibu mengungkapkan kasih kepada orangnya di luar rumah ya, kalau di rumah gampang mungkin. Boleh saya minta jawaban di kolom chat. Ibu-ibu ada kolom chat? Bolehkah di kolom chat dituliskan? Saya tunggu jawaban. Bagaimana Anda mengungkapkan kasih kepada orang lain di luar rumah selama masa pandemi? Silakan beberapa orang boleh menjawab di fitur chat. Video call, ya itu sangat banyak dilakukan ya termasuk kita. Yang lain bagaimana mengungkapkan kasih dengan WA, ya. Yang lain bagaimana mengungkapkan kasih anak di luar kota mungkin kirim GoFood, ya. Semoga kapan-kapan Ibu Shirley ngirim kita semua. Ada yang lain? Bagaimana Anda, ibu-ibu, mengungkapkan kasih selama pandemi? Selain video call, WA, kirim makanan, dengan apa lagi, ibu-ibu? Ada satu orang jawaban lagi, saya tunggu, setelah itu kita lanjut. Ada 3 jawaban. Doain, doa. Mendoakan, iya Bu, ya terima kasih. Jadi, kita bisa melihat satu video call dengan WA chat, lalu kirim makanan, lalu doa. Nah, ibu-ibu sekalian, ini sudah merupakan jawaban ya yang akan kita bahas. Jadi memang new normal ini ada sesuatu yang berbeda. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya kasih itu menembus batas. Kasih itu seperti air yang akan mengalir, makin rendah dia makin mengalir, itu kasih. Jadi di dalam new normal ini kita melihat suami, istri, anak, kadang-kadang itu ada yang rela sengaja ketularan. Ya misalnya satu rumah ini barusan ada di gereja saya, orangnya 5. 4 itu kena, 1 enggak.
Akhirnya dia tetap merelakan isoman di rumah, ya pasti ketularan. Jadi ini adalah bentuk kasih. Lalu tadi juga dikatakan GoFood. Jadi kita mengirim makanan entah itu yang masih mentah, ya beras, gula, mie atau apa, maupun yang sudah matang sebagai bentuk kasih kita. Kasih itu juga kadang-kala bisa semacam terbalik yang rasanya sepertinya bukan kasih, tapi itu kasih, yaitu tidak menemui orang tua, tidak mudik, tidak menemui walaupun anak kita punya anak atau kita punya cucu. Ya. Begitu mencintai, begitu kita tunggu-tunggu, tapi kita tidak menemui, tidak ke rumahnya karena kasih. Daripada menulari, ya ini banyak terjadi di Komisi Wanita di tempat saya juga. Lalu kasih itu juga kadang-kadang satu rumah, tapi misalnya suami atau anak yang mereka kerja setiap hari keluar rumah. Maka di rumah itu meskipun satu rumah menjaga jarak. Ya, jadi makan terpisah, pokoknya jangan sampai berdekatan. Atas nama kasih. Lalu juga yang unik di dalam gereja-gereja sekarang, kedukaan, ya kremasi di tempat saya tidak tahu GKJ bagaimana. Kalau GKY, kita sekarang sudah sering melayani kremasi, penghiburan itu online dengan Zoom seperti ini. Itu adalah bentuk kasih. Kalau zaman dulu kan, wah pasti bisa jadi masalah ya. Tetapi kalau sekarang, pendeta pun kalau tidak terpaksa tidak boleh datang. Lalu juga pernikahan ya. Sepanjang tahun ini kalau ada anak ponakan kita yang menikah, rasanya hati gimana ya. Mereka menikah kita ngikutin dari Zoom gitu. Tapi ibu-ibu sekalian semuanya ini adalah bentuk kasih. Kasih yang menembus batas karena kita tahu bahwa kita semua perlu kasih. Ibu-ibu, para wanita, kita semua ini sangat memerlukan ungkapan kasih. Itulah yang membuat kita bertahan dan kuat di dalam masa pandemi ini. Karena masa pandemi ini, wanita itu banyak mengikul beban. Banyak wanita yang kurang merdeka dari beban. Ibu-ibu saya kira sama mengalami ya. Banyak suami, anak, mantu, cucu itu di rumah. Sehingga kita itu beban tugas masak yang tadinya mungkin satu hari untuk 2 kali makan pagi malam, sekarang 3 kali makan. Belum kalau anak-anak itu minta jajan, minta kue. Lalu belum lagi suami, banyak yang pekerjaannya sulit, cerita sama kita. Jadi kita menanggung bebannya suami, bebannya anak, mantu. Belum lagi kalau secara perekonomian memang kesulitan. Kalau suami atau kita di dalam pekerjaan itu sulit, maka itu jadi bebannya kita juga. Lalu kerohanian bisa jadi beban juga karena sudah 1 tahun lebih tidak persekutuan. Ya. Lalu orang-orang merasa kalau kebaktian online itu beda. Jadi kerohaniannya bisa kering karena begitu capek. Wanita ini memikul beban karena peran bagi keluarga. Jadi Komisi Wanita saya banyak melihat ibu-ibu itu yang seperti tiang penopang rumah ya, ketika suaminya stres, anak mantunya stres, sekolah di rumah, cucunya juga stres. Maka yang berdiri semacam menegakkan tiang di rumah itu ya mamanya, maminya atau wanita ini. Akibatnya lelah sekali. Belum lagi kalau wanita itu harus dia yang mencari uang. Ya, tidak punya suami atau suami tidak bekerja. Jadi lebih berat lagi. Dia mesti kerja, ada anak sekolah di rumah, siapa yang menemani. Lalu plus kalau ibu-ibu seperti saya juga, kita melayani di gereja. Keluarga Tuhan. Selagi kita yang sehat di gereja ini, kita dipanggil untuk membantu jemaat yang mungkin kurang sehat atau yang mengalami kesulitan. Jadi ibu-ibu, banyak wanita termasuk kita tuh seperti pikul koper tuh berat sekali. Kita kurang merdeka karena begitu banyak beban. Tapi puji Tuhan, kita ada satu kabar gembira, yaitu dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Saya mengajak ibu-ibu membaca bersama saya, tetap mute, tidak usah di-unmute.
masing-masing di rumah membaca ayat ini bersama dengan saya. Ya, masing-masing di rumah tidak perlu unmute, membaca sendiri, mengikuti saya. 1, 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi 1, Kristus memerdekakan kita. Jadi kita dipanggil untuk merdeka. Nah, Tuhan mengatakan jangan dipakai kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain. Ini bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu diraih supaya bangsa Indonesia bisa membangun, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kita merdeka supaya kita bisa melayani satu sama lain, bukan melayani kepentingan penjajah. Jadi kalau Kristus memerdekakan kita, Yesus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Jadi puji Tuhan, banyak wanita mengikut beban ya sampai satu tangan nggak kuat, 2 tangan bawa koper ini. Tapi puji Tuhan, Yesus menanggung beban kita. Yesus memerdekakan kita dari beban sehingga kita tuh kalau terima 5 kilo, 10 kilo, 1 kuintal ya beban pikiran, stres, mikirin pekerjaan suami, mikirin sekolahnya anak, mikirin kesehatan kita, beban itu berat. Tapi Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus memanggil kita untuk merdeka. Semua beban ini, yang 1 kilo, 10 kilo, 1 kita itu serahkan kepada Tuhan. Karena Dia menanggung beban kita. Dia memerdekakan bukan cuma masalah dosa, tapi semua beban hidup itu ditanggung oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil ibu-ibu, mengajak kita untuk meringankan beban sesama. Ayo kita bantu orang lain mengangkat dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus menanggung beban kita, bukan berarti lalu kita hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi melayani sesama. Jadi dalam hal itu, mari kita melayani sesama kita seperti yang tadi disampaikan di awal. Ada ibu-ibu yang mengasihi dalam pandemi ini bagaimana bentuknya? Dengan mendoakan. Ya, Yakobus 5:16, ini ayat Mas. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa ini adalah sangat besar kuasanya, dan itu dipakai Tuhan untuk meringankan beban sesama kita. Karena ada kuasanya. Jadi malam hari ini saya mengajak, marilah kita mendorong diri kita untuk mendoakan orang lain dan mengirimkan doa tertulis kepada orang lain. Kalau mendoakan, saya yakin ibu-ibu semua pasti sudah mendoakan. Cuma di dalam masa pandemi ini, sangat baik kalau kita itu ngetik ya di chat itu doa, lalu kirim kepada orang lain. Daripada kita itu terima gambar dari mana, kata-kata dari mana, kita forward ke orang lain. Nah, saya sendiri jarang buka ya, kalau dikirim-kirim itu udah nggak jelas namanya, saya nggak buka. Karena itu cuma asal lewat. Tapi sangat memberkati kalau ibu-ibu kita belajar mendoakan orang, dan saya di Komisi Wanita saya mengajak mereka, 1 di chatting, ditulis, lalu dikirim. Yang kedua, saya mengajak mereka merekam. Jadi di WA itu kan bisa ya, direkam doanya, lalu dikirim. Jadi doa direkam atau ditulis ini kalau dikirimkan sangat menjadi berkat. Misalnya kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, lalu juga banyak orang tidak Kristen pun pada waktu kita menawarkan mau saya doakan,
kebanyakan tidak menolak. Kebanyakan tidak menolak. Lalu juga kepada orang-orang yang sedang sakit ya, COVID itu misalnya, kadang-kadang ibu-ibu, kalau kita tuh telepon atau chatting, gimana kabarmu hari ini? Kok nggak pakai obat ini? Belilah ini, itu, ini. Tambah membebani mereka. Tetapi kalau kita mengirimkan doa dengan nama mereka, itu sangat memberkati. Dan itu sudah jadi berkat ya di Komisi Wanita tempat saya tuh banyak yang aduh Bu malu nggak bisa berdoa nanti dikatakan apa gitu. Tapi saya mendorong mereka terus dan banyak yang bersaksi bahwa orang yang didoakan dikirimi doa itu sangat terbantu. Termasuk orang-orang yang di rumah sakit ya, tidak boleh ditengok orang, lalu dikirim WA ya lewat suster, dibacakan atau didengarkan, sangat memberkati. Jadi ibu-ibu, di sini saya memberikan contoh susunan doa yang sederhana. Susunan doa yang sederhana satu, kita itu berdoa kepada Allah Bapa. Jadi berdoa itu pertama, Allah Bapa kami di sorga. Karena berdoa itu kepada Allah Bapa, disebut nama Allah Bapa. Lalu yang kedua, belajar bersyukur sebelum minta apa-apa, bersyukur dulu. Baru yang ketiga, permohonan bagi orang. Ya, bagi om, tante, ibu, kakak, adik, siapa. Lalu yang keempat, kita sisipkan keyakinan iman kita. Kenapa kita meminta hal ini kepada Tuhan. Dan yang kelima, tentu mudah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi misalnya, syukur ya. Syukur itu banyak hal bisa disyukuri. Satu, Allah Bapa kami di surga. Syukur itu pilihannya misalnya, terima kasih kami boleh memanggilmu Bapak. Atau kita lain kali kita bisa ngetik doa atau merekam doa, kita katakan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh berdoa. Lain kali kita berdoa, Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan hari ini yang Engkau berikan. Saya masih hidup, terima kasih Tuhan. Kita bisa bersyukur Tuhan karena saya bisa bernafas pakai oksigen gratis dan lancar. Lain kali bisa kita bersyukur Tuhan, terima kasih untuk suami, istri, anak, mantu, cucu. Ya baik ini untuk diri kita, untuk orang lain. Kita mencari hal-hal yang bisa disyukuri bersama. Kemudian kita masuk kepada permohonan doa. Permohonan doa itu ada dua macam. Ada yang spesifik karena kita kenal orangnya, sudah tahu pasti. Yang kedua, ada yang kita kurang kenal, sehingga kita hanya menyebutkan kebutuhan yang umum. Kalau spesifik misalnya kita mendoakan sepupu kita, keponakan kita, atau teman KTB kita, kita sudah tahu, maka kita bisa mendoakan. Seandainya kita tahu dia sakitnya. Tuhan kami berdoa untuk Ibu A yang dari seminggu ini dia terus pilek batuk, Tuhan sembuhkan dia. Jadi kalau spesifik kita bisa menyebutkan secara spesifik ya pekerjaannya atau sikon keluarganya ada yang sakit atau yang bertengkar. Kita juga bisa mendoakan supaya dia semangat rajin doa dan baca Alkitab. Tapi kalau kita tidak begitu mengenal, kita mendoakan untuk kebutuhan yang umum. Artinya pasti benar, nggak mungkin salah. Secara umum orang saat ini pasti kepengen sehat. Kita kebutuhan umum juga kita doakan supaya orang itu bisa bijaksana memakai waktu. Karena sekarang ini kan kadang-kadang di rumah kelihatannya nggak ada kerjaan, tetapi terlalu sibuk untuk baca Alkitab atau berdoa. Kebutuhan umum kita doakan untuk rezeki, pekerjaannya, atau untuk keluarganya. Jadi maksud saya ibu-ibu, kalau tidak tahu spesifik daripada keliru, lebih baik mendoakan secara umum. Tetapi yang penting menyebutkan namanya, supaya doa ini menjadi personal atau pribadi. Ya, itu yang ketiga mengenai permohonan bagi orang. Kemudian berikutnya, keyakinan iman.
Jadi seperti Mazmur, Daud itu kalau berdoa, dia itu bersyukur lalu dia minta dan bisa mengeluh. Tetapi di hampir akhir itu biasanya dia selalu menunjukkan imannya dia, yang menjadi dasar dia berdoa. Keyakinan iman itu misalnya di sini ada 3 contoh yang singkat saja. Setelah kita berdoa untuk orang itu, kita bisa mengatakan, Tuhan kami memohonkan, Tuhan mengabulkan doa ini karena Engkaulah gembala kami yang baik. Lain kali pilihan, Tuhan kami mohon jawaban-Mu untuk doa saya kepada Ibu A, karena Engkau yang maha kuasa dan maha baik Tuhan. Lain kali keyakinan iman bisa kita katakan, Bapa di surga kami mohonkan doa ini kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi itu susunan doa yang sederhana ya. Jadi kepada Allah Bapa, syukur, terima kasih dulu. Yang ketiga, permohonannya orangnya untuk apa. Lalu yang keempat, keyakinan iman. Dan 5, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini contoh. Misalnya ya, doa yang sederhana. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk webinar malam ini. Ini syukurnya. Ketiga, permohonan. Kami mohon berkatilah peserta untuk bisa mengerti dan melakukannya. Permohonan. Yang keempat, keyakinan iman. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami melakukan kehendak-Mu. Yang kelima, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini doa sederhana. Nanti di dalam kelompok coba ya menyusun doa, lalu ditulis, atau juga belajar direkam di WA. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, berbagi firman. Di dalam masa new normal, menyatakan kasih itu, kita sebagai orang Kristen, dengan cara juga membagikan benih firman Tuhan. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11, dikatakan, perkataan Tuhan firman itu seperti hujan yang turun ke tanah dan masuk, pasti dia mengairi tanah itu dan akan menumbuhkan benih. Jadi Tuhan berjanji benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti dia bekerja. Jadi ibu-ibu, pada waktu kita mengirimkan ayat firman Tuhan melewat handphone kita, percayalah, ayat itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab ayat itu ketika dibaca, Roh Kudus itu bekerja lewat firman itu. Kita yakin firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa lebih daripada pepatah, kutipan, omongan presiden atau artis atau siapapun juga. Firman Tuhan itu punya kuasa. Jadi di dalam masa pandemi ini, bagaimana kita menguatkan teman kita, keluarga kita, luar kota, luar pulau. Salah satu cara yang berkuasa dengan membagikan firman Tuhan. Banyak kesaksian, termasuk saya sendiri ketika saya memberikan program ini di KW. Satu kali saya sedang begitu banyak tugas. Ya rasanya mau pingsan. Nah itu ada satu jemaat KW mengirimkan kepada saya ayat. Ya, walaupun 1000 rebah di sisimu, tetapi engkau akan tetap berdiri. Gitu. Wah, saya menerima ayat itu, saya betul-betul ditegur dan dikuatkan. Ya, jadi itulah kuasanya firman. Nah, mari kita belajar membagikan firman. Ya, firman Tuhan itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya, seperti seorang anak ini kan, firman Tuhan itu satu ayat katanya benihnya kecil. Ya. Tapi kalau kita rajin menanamkan, percayalah, Tuhan itu akan menumbuhkan. Paulus pernah mengatakan, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Ibu-ibu sekalian, mari menabur benih kecil-kecil, tapi Tuhan akan menumbuhkan di dalam kuasa Tuhan. Mari kita mencoba
menebar benih. Jangan duduk nonton saja. Jangan mengatakan ya biarin pendeta, penginjil, majelis yang kerja, saya lihat aja. Jangan ya, ini new normal. Kita semua bisa melakukan sesuatu, bisa belajar. Mari kita bersama dengan Tuhan memberkati sesama. Jadi ibu-ibu sekalian, membagikan firman Tuhan, catatannya 1. Bagikan 1 ayat yang pendek saja. Jangan panjang-panjang. Jadi 1 ayat kalau kepanjangan ya nggak usah semua, dipotong. Jadi bagikan ayat, jangan panjang-panjang. Jangan yang sulit. Ya kecuali mungkin kalau ibu-ibu mau bagiin firman Tuhan ke pendeta, majelis, boleh yang panjang, boleh yang sulit mungkin ya. Tapi secara umum, bagikan ayat yang pendek saja. Dan catatan yang kedua, khusus tentang penghiburan, kekuatan, dan janji Tuhan. Jadi di dalam masa pandemi, apalagi hanya lewat WA ya, jangan kirim ayat yang berupa teguran. Jangan, bukan waktunya, bukan tempatnya. Jadi jangan kirim-kirim ayat yang bertobatlah dari dosamu apa gitu ya. Jangan. Jadi pilih ayat yang pendek, yang kedua, yang temanya khusus penghiburan, kekuatan dan janji Tuhan. Jangan yang sulit, karena kalau sulit kan orangnya tanya nanti, loh maksudnya apa? Nah, kalau kita nggak bisa menjelaskan kan repot. Lalu yang ketiga yang sangat penting, doakan orang yang akan menerima ayat sebelum kita kirim dan setelah kita kirim. Jadi misalnya saya mau mengirim ayat kepada Ibu Hana, saya mesti mendoakan dulu. Itu seperti tanahnya itu disiapkan dulu. Saya mesti mendoakan. Tuhan, saya ingin mengirimkan ayat ini ke Ibu Hana. Saya diberkati, saya ingin memberkati, ingin menguatkan Bu Hana. Tuhan tolong supaya waktu dia terima ini, dia tidak salah paham. Tolonglah supaya Ibu Hana justru diberkati lewat ayat ini. Lalu kalau setelah saya kirim, saya juga mendoakan, Tuhan, terima kasih ya Bu Hana tadi mau menerima ayat. Dan Tuhan berbicaralah melalui ayat itu. Jadi doa itu mengiringi. Doa itu melembutkan tanah, melembutkan hati dan pikiran orang. Dan doa itu menyirami benih firman Tuhan. Dan yang keempat yang sangat penting, yaitu kita sapa orangnya dan minta izin dulu. Di dalam zaman yang seperti ini, di banyak orang yang sembarangan mengirim, meneruskan gambar, foto, berita, tidak periksa dulu. Mari ibu-ibu kita jangan melakukan hal yang sama. Ibu-ibu kalau mau mengirimkan ayat, orangnya disapa dulu. Minta izin dulu. Jadi misalnya tadi, saya mau mengirimkan ke Ibu Hana, saya menyapa dulu. Hana, bagaimana kabarnya? Kalau bisa bicara dulu. Kalau orangnya nggak jawab, kita minta izin, Bu Hana. Saya ini baru baca Alkitab, ada ayat yang bagus. Boleh nggak saya sharing ke Ibu Hana? Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ya, selamat siang, pagi, siang, malam, Tante Hana, Bu Hana, atau Adik Hana. Saya nggak tahu, saya Bu Hana umurnya lebih muda siapa ya. Jadi ini umpama Tante Hana yang lain deh, gitu ya. Ini chat WA. Selamat siang, Tante Hana, apa kabar? Tante dan keluarga sehat ya? Titik-titik, kita tunggu dia bales. Kita tunggu dia bales. Kalau dia nggak bales, ya ditunggu, jangan maksa. Nah, kalau dia bales, ya biasanya orang akan, oh ya saya baik, puji Tuhan. Kamu gimana? Atau Hana mungkin bisa mengatakan, ya saya baik Bu. Bu Mevang bagaimana? Misalnya ya. Jadi tunggu dia jawab, lalu kita lanjutkan. Ya syukurlah Tante. Syukurlah Bu Hana sehat. Saya mau sharing ayat Alkitab boleh ya?
Saya baru baca ayat ini bagus. Ini tanya, titik-titik, tunggu dia jawab. Kalau nggak dijawab, jangan langsung kirim. Ya, itu tidak baik. Jadi jangan maksa. Jadi setelah dia jawab, pada umumnya orang itu tidak keberatan, pada umumnya. Kecuali saya kirim khotbah ya, webinar, orang bisa keberatan ya karena panjang gitu. Tapi kalau ayat kebanyakan orang mau. Nah, baru setelah dia bilang bersedia kita kirimkan misalnya ini ayatnya Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini menguatkan saya, Bu Hana atau Tante Hana, semoga Tante juga. Jadi setelah sharing firman lalu memberitahu ini menguatkan saya dulu. Semoga itu juga menguatkan Tante. Jadi ayatnya juga dipikir baik-baik, jangan asal kirim. Kita ngerti dulu, baru kita kirimkan. Jadi itu contoh. Ya. Nah, contoh ini misalnya, 1 minggu minimal 1 kali ya kita buat planning. Ya. Kalau tanpa planning, waktu itu lewat terbuang. Tapi kalau kita bikin planning misalnya minggu pertama September ya bulan depan. Pertama, Ibu Hana, saya akan mendoakan dia untuk dia semangat pelayanan ya karena kan malam ini kan Ibu Hana pelayanan. Jadi saya doakan supaya Bu Hana tetap semangat pelayanan. Nah, ayat yang saya kirimkan ke Bu Hana ya saya pilih yang berkaitan dengan pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Berdirilah teguh, jangan goyah dalam pelayanan sebab kamu tahu dalam Tuhan pekerjaanmu tidak sia-sia. Minggu kedua, bisa ini contoh Pak Sis, ini om saya yang lagi stroke. Jadi saya akan doakan kesehatan dia. Lalu ayatnya saya pikir-pikir apa yang cocok. Nah, tadi contohnya misalnya Mazmur 23 ayat 1. Minggu ketiga, Ibu Win, ya ada orang yang anaknya mau kuliah keluar kota, khawatir sekali. Sekarang kan banyak yang kuliah sudah harus kuliah ya, nggak bisa online. Ada beberapa seperti itu. Ayatnya saya carikan Sakaria 8 ayat 7 bahwa Tuhan itu Tuhan yang dari tempat matahari terbit sampai terbenam. Ini saya pernah kirimkan ya, saya menghibur dia, Bu. Jangan khawatir, Tuhan itu Tuhan yang berada di mana saja dari tempatnya matahari terbit sampai terbenam. Jadi anaknya Ibu di kota A, di situ juga Tuhan hadir. Minggu keempat untuk Ibu Pris, ya suaminya baru meninggal, saya doakan. Sabdanya saya carikan yang menghibur. Ya, seperti itu, direncanakan. Kalau tidak direncanakan tadi waktunya terlewat dan tidak ada kemajuan yang kelihatan. Jadi nanti di dalam kelompok boleh silakan merencanakan ya September 1 minggu 1 orang saja dibuat bersama di dalam kelompok. Jadi ada satu kutipan dari Ibu Teresa, Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Dia hanya minta kita, menuntut kita untuk mencoba. Ya mungkin ibu-ibu di sini mengatakan, aduh Bu, nggak bisa, itu mau kejauhan Bu. Nah, nanti daripada salah, daripada disalah mengerti, dan lain sebagainya ya. Katakan Tuhan tidak menuntut kita sukses, tapi Tuhan menuntut kita paling tidak kita mencoba. Dan kutipan yang terakhir, ya, di dalam masa pandemi ini, seorang wanita yang kuat itu berdiri untuk dirinya sendiri. Tetapi wanita yang lebih kuat, dia berdiri dan dia menolong orang lain. Ibu-ibu, saya percaya bahwa kita wanita Kristen yang sampai hari ini masih sehat, sampai hari ini masih bisa ikut webinar, kita itu berarti masih kuat berdiri. Dan Tuhan panggil kita untuk berbagi doa dan sabda bagi Tuhan, bersama Tuhan dan bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau memerdekakan kami dan tolong kami Tuhan untuk memakai kemerdekaan ini untuk melayani orang lain.
Malam hari ini kami belajar bagaimana mendoakan orang lain, membagikan ayat. Tolong kami Tuhan untuk melakukan, mencoba melakukan. Sehingga sekalipun kami ada di rumah, kami memberkati orang lain, luar rumah, luar kota, luar negeri. Dan Roh Kudus-Mu boleh bekerja dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke worship leader. Terima kasih untuk Ibu Mevang yang sudah berbagi ya pada kita bagaimana kita harus peduli sama sesama kita dengan berbagi doa dan firman. Ibu, sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, kita akan foto bersama dulu ya. Nanti minta tolong Bu Penny yang akan foto. Ibu-ibu bisa menyalakan videonya. Kita akan foto bersama dulu. Ibu kalau ada pertanyaan nanti akan boleh tanya secara langsung ya. Kalau masih malu boleh di kolom chat. Tapi kalau mau secara langsung juga boleh ya setelah sesi foto. Oke, kita punya 2 slide ya. Kita foto dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide 2. Tolong dibuka kameranya ya. Oke, masih ada sih yang belum buka. Oke deh ya, 1, 2, 3. Selesai. Ya, terima kasih Bu Penny. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Saya perhatikan. Atau sudah jelas semua pemaparan dari Ibu Mevang? Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Tidak dipungut bayaran ya, gratis kalau mau tanya. Saya mau nanya, kalau orang kirim WA, bilangnya tolong doakan ada yang sakit ini gitu ya. Terus kita cuman kasih gambar lagi, tangan lagi lipat itu aja boleh nggak ya? Sebaiknya lebih dari gambar ya Bu ya, kecuali kalau di dalam grup, yang banyak orang, lalu ada si A sakit mau doakan, ya kita boleh cuma gambar tangan. Tapi kalau permintaan doa pribadi ke Ibu Li Secin misalnya, ya kita sebaiknya mendoakan. Tadi coba ditulis doanya di chat itu, atau paling tidak memberitahu, iya saya doakan. Oh gitu ya. Oh iya ya. Makasih Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu ya. Adakah yang mau bertanya? Kan kadang-kadang kita suka juga dapat ini nih, dapat broadcast gitu ya dari orang-orang. Sebarkan doa ini, jangan berhenti di Anda. Kalau berhenti Tuhan akan menghukum gitu ya. Nah ini kita belajar ya, jangan cuma sekedar broadcast, harus baca dulu, jangan sampai kita salah gitu ya. Kadang-kadang suka salah-salah gitu. Tuhan itu nggak sekejam itu, kalau kita berhenti broadcast terus kita dihukum itu, nggak sekejam itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oh ini dari Ibu Resi, Bu Meva. Kalau kita mau mendoakan orang yang tidak seiman, baiknya bagaimana Bu? Silakan Bu Meva. Ya, satu minta izin dulu. Permisi, apa boleh saya mendoakan menurut iman kepercayaan saya. Lalu yang kedua, kalau dia oke, strukturnya sama. Tapi mungkin kalau kepada orang yang tidak seiman, mungkin kita mengucapkannya itu, kalau saya biasanya Allah atau Tuhan. Jadi saya nggak bicara Bapak, anak tidak. Ya, Tuhan,
kami berterima kasih tetap Tuhan. Lalu yang kedua, terima kasih. Terima kasih saya boleh bertemu dengan Ibu A atau Bapak A yang minta didoakan tadi, atau kita doakan. Yang ketiga, kita doakan Bapak A atau Ibu A, sekarang tokonya sepi, mohon Tuhan berikanlah rezeki. Yang keempat, keyakinan iman tetap. Karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan, sumber rezeki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi tetap kalau ujungnya harus sebut dalam nama Tuhan Yesus. Karena doa kalau tidak dalam nama Yesus tidak nyampe. Kan Allah yang Bapak bilang kan harus lewat Yesus. Cuma di depannya itu boleh kita hanya mengatakan Tuhan gitu. Tidak harus mengatakan Allah Bapak. Nanti sudah di kalimat pertama dia sudah anti. Jadi di awalnya boleh Tuhan, terima kasih. Kedua, ketiga, permohonan, keempat, keyakinan iman, dan yang kelima, dalam nama Yesus. Itu jawabannya. Terima kasih, Bu. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi dari Ibu Shirley. Ibu Shirley atau iya Ibu Shirley ya. Kalau kita mau membagi firman, tetapi kita tidak terlalu tahu banyak ayat yang bagus, sebaiknya bagaimana kita bisa dapat firman sesuai dengan teman kita itu? Iya. Satu, biasanya kalau kita sering membaca Alkitab atau saat teduh, ya mulai sekarang ditandain. Kalau dapat ayat bagus, ditandai, dicatat. Gitu. Cara yang kedua, pakai ayat yang secara umum. Ya tadi misalnya Mazmur 23 ayat 1. Cara yang ketiga, kita bisa, kalau sekarang ini banyak di handphone, juga ada app ya Alkitab. Ketik aja ayat-ayat yang memberi kekuatan, itu nanti dia keluar. Nah, cara yang keempat, ya tanya hamba Tuhan. Hamba Tuhannya gitu. Jadi nggak apa-apa satu ayat yang bagus kita bagikan ke orangnya kan lain-lain, ayatnya satu, nggak apa-apa. Kalau yang berikutnya di Mazmur. Mazmur banyak sekali ayat yang memberi kekuatan. Di Mazmur itu cari aja dari Mazmur 1 cariin, kalau nggak ada Mazmur 2 cari gitu. Pasti ketemu. Di Mazmur banyak ayat yang menguatkan. Dipilih aja, jangan satu ayat yang panjang ya, dipendekkan kalimat yang menguatkan. Terima kasih Bu Meva. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke dalam doa penutup dan masuk dalam breakout room. Sebenarnya saya mau bertanya, tapi sebenarnya, halo, kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Bu. Iya, aku ada pengalaman doa, mendoakan orang-orang yang bukan seiman. Pertama-tama di rumah sakit kayak terpanggil begitu. Tapi pernah ngalamin trauma ya, karena kita doakan terus besoknya dia nggak ada. Terus ada juga saya mau mendoakan teman-teman yang tidak seiman. Kemudian saya lihat kayaknya wajahnya bagaimana beda. Dan setelah saya doakan, dia nggak, setelah saya minta izin doakan, ternyata dia nggak mau didoakan. Dia bilang nggak mau, saya nggak mau didoakan. Aku punya kepercayaan sendiri. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Tapi setelah saya udah nggak bertemu dia cukup lama, beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 6 bulan ya kalau nggak salah, dia meninggal mati gantung diri. Aduh, saya nyesel banget deh waktu itu. Kenapa saya nggak coba lagi gitu. Ini saya dan baru kemarin jam 11:30 malam teman saya Muslim, kebetulan saya banyak berhubungan dengan teman-teman Muslim, jadi mereka memiliki kedekatan khusus sama saya. Jadi kemarin dia ngomong nangis-nangis KDRT, dipukul sama suaminya dan dia pergi keluar. Akhirnya saya mendoakan, tapi saya bingung untuk mencari ayat-ayat yang bagaimana untuk mengalami, untuk mendoakan, untuk kasih ayat. Kalau doakan secara pribadi, saya banyak terbantu tadi ya, ada sharing, ternyata harus begini dulu. Tadi juga sudah terbantu. Yang saya bingung kalau misalnya mencari ayat di saat yang mendadak begini, kalau misalnya dia
tiba-tiba telepon saya malam-malam. Jadi saya doakan, apakah bagaimana? Saya mau follow up terus atau bagaimana Ibu? Saya pengen tanya, pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Jadi pertanyaannya yang mana Bu pertanyaannya? Yang terakhir, bagaimana di saat mendadak? Ini kita mau cari ayat bagaimana supaya menguatkan. Ya. Biasanya kalau untuk hal yang mendadak itu kita punya ayat andalan, Ibu. Kalau misalnya sekarang saya kan itu baca Alkitab berkelanjutan harian itu, begitu ada ayat bagus langsung saya screenshot, saya catat, saya screenshot, itu jadi modal. Saya sering itu terima telepon terus bagaimana lah, gitu saya tadi ada simpenan di dalam mendadak ya yang kita punya apa. Jadi kalau misalnya dalam kasusnya Ibu kan jarang sekali kan itu terjadi. Jadi misalnya ada ayat andalannya itu tadi kalau saya tadi Mazmur 23, yaitu yang saya sampaikan. Jadi di dalam mendadak memang kita tidak bisa betul-betul mikirkan milih yang mana gitu. Tapi juga dalam masa mendadak yang kita berikan ya apa yang menjadi andalan kita. Dan supaya andalannya banyak, tadi kalau baca Alkitab, kalau pas ayatnya bagus ditulis gitu. Atau zaman sekarang di screenshot di handphone. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Mevang ya. Ada lagi Bu Shirley tanya, bolehkah kita tanya sama Tuhan untuk pilih ayat? Boleh tanya pada ya boleh. Cuman Tuhan jawabnya bagaimana? Tuhan jawabnya pada waktu kita setiap hari baca Alkitab, harusnya kita setiap hari baca Alkitab ya. Nah, pada waktu tadi baca Alkitab, kalau pas ada ayat yang bagus, yang menghibur ya dikasih tanda, ditulis gitu. Dari situ. Oke. Ya. Terima kasih Bu Mevang yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Kita semua terberkati ya. Kita mau berbagi doa dan sabda, kita rencanakan terlebih dahulu untuk bisa memberikan perhatian kepada sesama kita. Kita akan menutup sesi ini. Minta dengan kasih Bu Mevang untuk tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih boleh belajar bersama. Kami percaya hal ini tidak kebetulan. Tetapi Tuhan sudah punya rencana yang baik sehingga kami bisa belajar memberkati melalui berdoa dan membagikan ayat. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk tahu kepada siapa kami perlu berdoa dan mengirimkan ayat. Dan Tuhan tolong kami untuk boleh mengabaikan atau menembus halangan. Mungkin kami malu, sungkan. Tuhan tolong supaya kami tidak berhenti di dalam kekhawatiran, tetapi kami berusaha maju. Oleh karena itu Tuhan memberkati, sebentar lagi ada di dalam kelompok-kelompok grup. Tuhan tolong di dalam grup kebersamaan, lebih ada satu kekuatan kebersamaan untuk belajar berdoa, menulis doa, merekam, mengirimkan doa, dan juga ayat. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berbicaralah dan pakailah semua ibu-ibu yang ikut webinar ini menjadi garam dan terang, menerangi, menguatkan banyak orang di sekitar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mevang. Saya persilakan kepada Losa Aihwa. Ya, sekarang kita langsung bagi grup aja ya. Nanti kita bisa belajar sama-sama untuk boleh menjalankan firman. Silakan